Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Labibah Fatihatuhanin dengan NIM 122702029. Kali ini saya akan sharing mengenai materi di mata kuliah evolusi, yaitu tentang mutasi dan juga pola evolusi. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mutasi. Sebelum kita membahas ke bagian-bagian yang lain, kita perlu tahu dulu apa sih itu mutasi. Definisi dari mutasi ini adalah perubahan pada urutan DNA atau RNA yang terjadi pada tingkat gen maupun kromosom. Nah, mutasi ini juga merupakan penyebab utama dari keberagaman pada suatu organisme. Selain itu, mutasi juga dapat didefinisikan sebagai perubahan mendadak yang dapat diwariskan, biasanya terjadi pada materi genetik suatu organisme. Lalu, bagaimana mutasi itu dapat terjadi? Nah, mutasi ini dapat terjadi karena berbagai penyebab, diantaranya adalah kesalahan replikasi DNA, rekombinasi genetik, paparan radiasi, dan juga paparan bahan kimia. Paparan radiasi dan juga paparan bahan kimia ini termasuk ke dalam faktor lingkungan, di mana setiap faktor lingkungan yang menyebabkan mutasi itu dapat disebut dengan mutagen. Selanjutnya, mutasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada mutasi positif, mutasi netral, dan juga mutasi negatif. Mutasi positif merupakan mutasi yang menyebabkan perubahan pada DNA yang menghasilkan sifat baru. Mutasi ini memberikan efek menguntungkan pada suatu organisme tempat terjadinya mutasi. Nah, mutasi menguntungkan bagi suatu organisme ini akan diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga meningkatkan peluang keturunannya untuk bertahan hidup. Contohnya pada mutasi yang menyebabkan resistensi antibiotik pada bakteri. Kemudian pada manusia memiliki penglihatan trikomatik, di mana kita dapat membedakan 3 warna, yaitu merah, hijau, dan juga biru. Selanjutnya adalah mutasi negatif. Mutasi negatif ini adalah mutasi yang merugikan dan berbahaya bagi organisme. Jadi, pada mutasi negatif ini memungkinkan terjadinya kelainan genetik pada manusia atau makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah pada kelainan genetik, yaitu Down syndrome. Dan yang terakhir adalah mutasi netral. Mutasi ini merupakan perubahan dalam urutan DNA yang tidak menguntungkan juga tidak merugikan kemampuan suatu organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Contohnya pada mutasi diam. Jadi, mutasi ini bersifat netral karena tidak mengubah asam amino dalam protein yang dikodekannya. Contohnya itu pada mata yang berwarna biru. Lalu, bagaimana hubungan antara mutasi dengan evolusi? Jadi, mutasi itu menyediakan beragam genetik untuk proses evolusi, di mana evolusi ini mengacu pada proses organisme hidup yang berubah seiring dengan berjalannya waktu melalui perubahan pada materi genetik. Nah, perubahan evolusioner tersebut disebabkan oleh mutasi yang menghasilkan variasi genetik, sehingga menghasilkan individu yang fungsi biologis atau sifat fisiknya berubah. Nah, jadi variasi genetik atau mutasi ini merupakan kekuatan pendorong bagi evolusi. Pembahasan selanjutnya adalah pola evolusi. Pola evolusi ini terjadi melalui beberapa mekanisme dan proses yang mempengaruhi perubahan sifat dalam populasi makhluk hidup dari waktu ke waktu. Adapun beberapa pola utama dalam evolusi, yaitu evolusi konvergen, evolusi divergen, dan juga evolusi paralel. Nah, evolusi konvergen ini merupakan pola yang terjadi ketika spesies yang tidak berkerabat dekat mengembangkan karakteristik yang mirip karena mereka itu hidup di lingkungan yang serupa atau menghadapi tantangannya tuh yang sama. Misalnya itu pada ikan hiu dari kelompok Pisces dan lumba-lumba dari kelompok mamalia. Keduanya memiliki bentuk tubuh yang serupa meskipun mereka itu berasal dari garis keturunan yang berbeda. Lalu yang kedua adalah evolusi divergen. Pola ini terjadi ketika spesies yang berkerabat dekat menjadi lebih berbeda satu sama lain karena mereka itu beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Misalnya ada perbedaan warna pada populasi spesies tertentu yang hidup di habitat-habitat yang berbeda. Nah, misalnya juga pada populasi burung di suatu habitat yang memiliki paruh berbeda-beda tergantung pada makanan yang tersedia. Dan yang ketiga adalah evolusi paralel. Pola ini terjadi ketika spesies yang berkerabat dekat mengembangkan sifat yang serupa secara independen, meskipun mereka berada di lingkungan yang berbeda. Pola ini sering terjadi pada spesies yang berasal dari nenek moyang yang sama, tetapi spesies tersebut mengalami evolusi di daerah geografis yang terpisah.
Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada sharing kali ini. Mohon maaf bila ada ketidaksesuaian dalam penyampaian. Semoga bermanfaat dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.